Bismillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajaran Nahwu Muyassar ya, karya Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah taala. Kita sampai di bab muannats mudzakkar ya. Dalam hari ini kita akan bahas apa itu isim mudzakkar ya, mudzakkar dulu ya. Mudzakkar dan muannats. Baik, al mudzakkar ya, isim yang mudzakkar itu adalah huwa ma yadullu ala dzakar, adalah apa yang menunjukkan kepada dzakar. Nah, ini maksudnya uh, laki-laki gitu ya, ada laki-laki atau maskulin gitu, istilahnya. Ya, sementara muannats adalah huwa ma yadullu ala unsa, menunjukkan kepada perempuan ya, atau feminin ya. Baik, jadi isim dalam bahasa Arab itu dibagi dua. Isim yang maskulin atau kata benda maskulin, mudzakkar, atau kata benda feminin, yaitu muannats ya. Nah, contohnya yang mudzakkar seperti Muhammad, walad, ya, daftar, bait. Nah, ini semuanya adalah isim mudzakkar. Ya, isim mudzakkar. Meskipun secara hakikat itu tidak berjenis kelamin. Nah, contoh di sini kalau kita urutkan ya, Muhammad ini kan jelas ya. Muhammad sama walad ini kan sudah jelas dia memang berjenis kelamin di hakikatnya, di kenyataannya itu memang berjenis kelamin gitu kan. Nah, berjenis kelamin laki-laki. Nah, jadi memang secara asal hakikatnya ada gitu ya, Muhammad, Khalid, Umar. Nah, itu kan memang secara realnya, secara kenyataan memang ada jenis kelaminnya gitu loh, gitu ya kan. Nah, Muhammad, kemudian waladnya kan anak laki-laki, jadi memang berjenis kelamin secara asal. Nah, sementara yang ini itu kan tidak ada jenis kelaminnya ya, tidak ada jenis kelaminnya ya, tapi dia isim mudzakkar. Daftar artinya kan buku catatan, buku catatan. Nah, itu artinya rumah. Nah, daftar sama baitun ini kan secara hakikat nggak ada jenis kelamin. Rumah, apakah rumah kenyataan loh, dalam kenyataan rumah itu kan nggak ada jenis kelaminnya. Tapi dalam ilmu bahasa atau nahwu ini, kata rumah dan kata ya baitun sama daftarun ini mereka masuk ke dalam golongan kata yang uh, maskulin gitu ya, kata yang maskulin atau isim mudzakkar namanya. Sebenarnya kalau ingin mengetahui ini kita ketahui yang muannats gitu. Kalau sudah kita ketahui yang muannats maka sisanya berarti mudzakkar. Jadi muannats ini banyak ciri-cirinya gitu ya. Kalau mudzakkar intinya ya yang selain itu, intinya selain itu. Jadi setelah kita mengenal muannats setelah ini, insya Allah nanti akan lebih mudah uh, mengetahui mana yang muannats, mana yang mudzakkar. Baik, kemudian contoh yang muannats, Aisyah jelas ya, secara hakikat memang namanya Aisyah, ya berarti dia perempuan gitu kan. Memang ada jenis kelaminnya itu. Maryam juga sama. Nah, Sapuroh ini kenapa dia dikatakan untuk isim muannats? Kenapa? Karena dia ini ada tak marbuta di akhirnya. Nah, ini ya.
Ini salah satu ciri isim muannas adalah ada yang di belakangnya tak marbutah. Kalau kita lihat kata di atasnya daftarun sama baitun ini kan belakangnya nggak ada tak marbutahnya. Nah, makanya dia isim mudzakkar gitu. Jadi kita ketahui dulu ciri-ciri isim muannas, ya. Maka yang tidak ada ciri-cirinya berarti dia isim mudzakkar gitu. Jelas ya? Nah, baik kita lanjutkan. Oh ya, saburo ini artinya papan tulis. Silakan ditulis. Saburo artinya papan tulis. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau Aisyah sama Maryam kan jelas ya 5 orang. Ini namanya Aisyah, Maryam ini pasti perempuan gitu kan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis muannas ya. Jenis-jenis muannas. Nah, yang pertama adalah makana alaman muannasan. Yaitu adalah yang dia itu isim yang alam. Alam itu maksudnya khusus ya. Isim yang khusus yang sudah diketahui. Dari ketahui. Anwa artinya jenis-jenis ya. Tanis ya, tanis itu tanda muannas. Jenis-jenis tanda muannas ya, yang pertama adalah alam. Alam itu artinya khusus, sudah diketahui bahwa dia adalah isim muannas. Ya. Contohnya Fatimah. Fatimah kita tahu ma'ruf. Kalau ada orang namanya Fatimah, ya pasti dia perempuan gitu kan. Sudah diketahui gitu loh. Nama ini khusus nama perempuan gitu. Ada orang namanya Maryam, ya berarti dia perempuan. Zainab, berarti dia perempuan. Karena dari namanya ini sudah jelas ini nama perempuan gitu. Sudah diketahui, sudah ma'ruf. Nama ini khusus, ya, khusus untuk perempuan. Ya. Tidak ada kan laki-laki namanya Fatimah itu enggak. Aisyah itu enggak ada. Begitu juga nama-nama yang mungkin tidak Arab ya. Kayak misal uh, apa namanya di Indonesia misalnya ada nama Siti, ada nama Febrianti misalnya. Nah, sudah jelas itu nama perempuan. Nah, ya mungkin itu jadi nama laki-laki atau untuk isim mudzakkar itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mafihi tak marfu'ah. Apa yang di dalamnya ya, di dalamnya ada tak marfu'ah. Tak marfu'ah ini kita sudah bahas di pelajaran imla ya. Artinya tak yang marfu'ah, tak marfu'ah yang begini atau yang gimana? Yang begini ya. Nah, contohnya madrasatun ini kan ada tak marfu'ahnya. Mimsahatun ini ada tak marfu'ahnya. Saburatun ada tak marfu'ah. Jadi kalau ketemu isim terus ada tak marfu'ahnya. Kalau ada isim kemudian ada tak marfu'ahnya berarti dia isim mu'annas gitu ya. Kita baca kalimat atau dalam sebuah paragraf misalnya ada isim terus ada tak marfu'ahnya berarti dia isim mu'annas. Ya, seperti yang misalnya Aisyah itu ada tak marfu'ahnya ya. Itu sudah alam terus ada isim marfu'ahnya juga. Atau misalnya ada hadiqah, misalnya hadiqatun itu juga tak marfu'ah. Suratun gitu ya. Itu berarti tak marfu'ah berarti isim mu'annas. Baik, kemudian mafihi alif ta'nis al-maksurah. Apa yang ada di dalamnya alif ta'nis. Alif ta'nis maksurah
Ya, itu maksudnya seperti ini. Ini namanya alif ta'nis maksurah. Baik. Kemudian ya, alif ta'nis maksurah ini kalau di akhir seperti ini berarti dia isim uh, muannas gitu ya. Sugro, kubro, kemudian yumna. Jadi juga isim atau nama yang dia itu sudah jelas ada alif taknis maksurah di belakangnya. Contohnya seperti gini ya misalnya ya, salwa gitu ya. Jadi kan ada tak jenisnya, ada alif apa maksurah di belakangnya atau laila misalnya. Ini kan jelas ada alif maksurah di belakangnya. Berarti dia isim muannas gitu ya. Gitu. Atau Salma misalnya. Ini juga umum sering kita temui ada orang namanya Salma gitu. Nah, nah berarti dia isim apa muannas. Kenapa? Karena ada tak tak lagi. Kenapa? Karena ada alif maksurah, alif taknis maksurah di belakang. Baik. Kemudian uh, ciri-ciri isim muannas ya atau jenis-jenis tanda muannas yang lain adalah mafi alif ta'nits mamdudah. Yang keempat adalah apa yang di dalamnya ada alif ta'nits mamdudah. Mamdudah itu maksudnya yang tegak. Gini ya. Kalau maksura tadi kayak gini. Ya. Kalau mamdudah ini yang lurus ini. Kalau maksura ini yang bengkok seperti ini. Kalau mamdudah itu yang seperti ini. Nah, kemudian juga diakhiri dengan hamzah ya. Ini tambahannya. Jadi alif mamdudah terus ditambahi diakhiri dengan hamzah belakangnya. Nah, belakangnya ada hamzah seperti ini. Safra'u, sauda'u, bayda'u. Nah, jadi termasuk juga misal ada kita tahu ada kata sama'u gitu kan. Sama'u itu kan ada alif mamdudah sama ada hamzah di akhirnya. Berarti ini isim mu'annas gitu ya. Baik. Kemudian maka nama mu'annasan majazian itu apa yang dia itu sebagai isim mu'annas. Sebagai isim mu'annas secara majazi. Secara majazi itu maksudnya eh, secara penetapan saja, tapi hakikatnya itu tidak ada eh, alat kelaminnya atau tidak ada jenis kelaminnya. Secara penetapan itu, secara penetapan saja, ya. Maksudnya hakikatnya itu nggak ada loh. Jenis kelaminnya secara kan itu nggak ada. Kalau Fatimah kan jelas kan, secara hakikat memang ada jenis kelaminnya gitu. Fatimah ya, berarti perempuan ada jenis kelaminnya. Nah, sementara yang kategori kelima ini itu majaz, yaitu hanya penetapan saja. Tapi secara hakikat itu tidak ada realnya alat kelaminnya atau jenis kelaminnya itu nggak ada secara realnya. Gitu. Contohnya ya, Syamsun, matahari ini kan, ini secara penetapan muannas, gitu ya. Meskipun dia tidak ada ciri-cirinya seperti alif mamdudah, alif maksurah, tak marbutoh, ini kan nggak ada semua. Tapi ini isim apa? Isim muannas, gitu ya. Ini isim muannas. Baik. Diambilnya juga dari Al-Quran kita tahu ya. Wasyamsi wa duha, ha gitu kan. Ha berarti kan untuk muannas gitu ya. Haknya kembali ke asyams atau matahari. Juga misalnya ida syamsu kuwirat. Nah, kuwirat. Nah, tapi kalau fiilnya ada tak nih, ya. Akhirnya berarti dia isim muannas gitu kan.
idza syamsu kuwirat gitu kan. Nah, kalau misal mudzakkar idza syamsu kuwira gitu. Tapi karena isimnya muannas ya maka idza syamsu kuwirat gitu ya. Allah sendiri yang langsung menetapkannya gitu kan. Dan banyak uh, kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak ya terkait matahari ini banyak. Kemudian yadun. Nah, yadun ini artinya tangan gitu ya. Kalau syamsu kan matahari tadi. Ini matahari. Kemudian tangan, yadun ini tangan. Nah, sebenarnya uh, untuk anggota tubuh yang dia itu double atau secara hakikat atau secara normalnya itu ada dua, ya kanan kiri gitu loh, sepasang-sepasang aslinya ya normalnya itu diciptakan oleh Allah itu sepasang-sepasang, maka ini adalah isim mu'annas gitu ya. Contohnya adalah yadun. Itu artinya tangan. Tangan itu kan sepasang kan, kanan sama kiri. Dua. Nah, karena sepasang ini, maka dia itu isim mu'annas. Kaki, kaki ada dua kan, kanan sama kiri, ya kan? Nah, itu juga uh, mu'annas. Nah, seperti itu. Kemudian ainun, ya. Ainun ini juga artinya kan mata. Ya. Ainun ini artinya mata. Nah, mata ini kan juga sepasang, kanan sama kiri kan gitu. Baik. Kemudian nafsun, ya. Nafsun ini juga mu'annas, ya. Ini penetapannya juga banyak dalam Al-Quran. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Kalau dia mudzakkar harus pasti pakainya ya ayyuha. Tapi Allah maka ya ayyatuha. Kemudian di situ Allah katakan mutmainnah. Mutmainnah berarti muannas. Kalau misal mudzakkar mutmain. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan irji'i. Irji'i itu kan fi'il amr untuk kamu perempuan. Kalau laki-laki irji. Kalau saya gitu. Nah, irji'i yakni kembalilah kamu wahai jiwa gitu. Tapi jiwa ini adalah isim atau nafs ini adalah isim muannas. Karena Allah menetapkan irji'i, kembalilah gitu. Gitu ya. Jadi saya ila rabbika radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi Allah sendiri yang menetapkan bahwasanya nafsun ini adalah isim muannas gitu ya. Nah, kemudian uh, ya intinya banyak kalau misal mau dicari di Al-Quran itu ada banyak ayat terkait nafs bahwasanya nafs ini adalah uh, isim muannas. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan. Waktu dari halo, Iya, belum eh, ada pertanyaan? matahari tadi kenapa jadi mu'annas Tad? Karena Allah yang menetapkan dalam Al-Quran. Allah yang menetapkan. Ya, Kuwirut itu kan taknya tak tak kayak gitu, tapi dia mu'annas ya. gimana? Yang kuwirut tadi taknya kan Hmm. tak, bukan tak taknis ya. Tak Bukan tahan tak, di situ. maksudnya bukan tak marbutoh ya, tapi itu Itu kan termasuk tak, mu'annas. tak itu kan tak tahan untuk fiil. Kuwirat itu kan fiil. Oh, iya. Misal kita katakan
Zahabat Fatimah apa zahaba Fatimah? Yang benar. Oh, bingung. Zahabat Mm-mm. Kenapa zahabat? Karena Fatimah isim mu'annas. muannas. Nah, sama. Kalau misal matahari itu isim mudzakkar, pasti Allah tetapkan kuwiro, dilipat gitu loh. Iya. Tapi Allah sendiri Mm-mm. yang mengatakan kuwirat gitu. Itu juga dalam Hmm. Syams ya. Ada tambahan tak di situ kan, kuwirat. Nah, itu taknya itu Iya. tak taknis untuk fiil. Itu kan fiil majhul. Mm-mm. Kuwiro, kuwiro, kuwiru, kuwirat, kuwirata gitu kan. Ini orang sudah belajar di sorof kan, majhul. Nah, Mm-mm. kalau di isim mudzakkar itu harusnya kuwirat. Begitu juga misal dalam surat Asy-Syams. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan duhanya. Nya kembali ke mana? Ke matahari. Matahari. Mm-mm. Nah, kalau misal matahari ini mudzakkar, harusnya wasyamsi wa duhahu gitu. Syamsi wa duhahu. Hu kan untuk mudzakkar, kalau ha untuk muannas gitu. Mu'annas. Baik, ada pertanyaan lagi selain itu? Sudah jelas? Udah, Ustaz. Syukran. Oke, Also gimana? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Baik, saya hapus ya. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir juga sama ya. Jamak taksir itu sudah belajar kan dulu jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang susunannya itu berubah. Contohnya di sini rusul. Rusul itu kan dari kata dasarnya apa? Dari kata dasarnya hmm, rasulun. Nah, ketika dijamakkan jadi rusul, berarti kan berubah. Berubahnya apa? Bukan hanya bukan hanya harokatnya saja, tapi hurufnya ada yang hilang. Roknya tadinya fathah berubah jadi dhammah. Kemudian tadinya ada wawu di sini tidak ada, ya kan? Langsung lam. Nah, ini berarti jamak taksir. Contoh lagi misal kitabun jadi kutubun misalnya. Kitabun jadi kutubun. Ini juga berubah ya. Kafnya tadi ya kasroh jadi dhammah, gitu kan? Kan tadinya kasroh jadi dhammah. Kemudian tadinya taknya fathah, taknya berubah jadi dhammah. Tadinya ada alifnya, di sini malah nggak ada alif. Gitu. Berubahnya banyak. Dia seperti itu. Nah, yang seperti itu masuk hukumnya muannas secara hukum bahasa. Bukan berarti kemudian rusul ini berarti uh, artinya berubah jadi laki-laki, jadi perempuan itu enggak. Arjul ini artinya kaki-kaki, gitu ya. Kaki-kaki. Kalau rusul tadi rasul. Ayun artinya mata-mata. Jamak dari ainun. Ya, ini mufradnya ya. Nah, ini jamaknya. Baik. Nah, kalau yang wah, mau habis. Kalau yang ini anak kurang tahu ya.
Karena mohon maaf, karena belum berani menjelaskan yang ini. Karena ini haraf ya, haraf itu saya nggak masuk atau mungkin pengetahuan Anda yang masih belum sampai. Jadi Anda tidak menjelaskan yang ini. Nah, kita ambil yang ke-8, Asmaul Qura, yaitu nama-nama desa, nama-nama desa, ya, nama-nama atau nama-nama negeri, sebenarnya gitu ya. Nama-nama negeri, negeri saja, artikan negeri dengan desa. Desa itu kelihatannya kecil. Contohnya Misr, Misr artinya Mesir, Jakarta, Bandung, ya. Indonesia, ya. Filastin, ya, semuanya itu isim mu'annas. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Silakan karena waktunya mau habis. Betul. Ustadz, itu yang pokoknya semua nama negeri gitu Ustadz. Pasti muadat. Iya, betul. Hmm. Syukran Ustadz. Waalaikumsalam. Huruf Ada kenapa tat tadi tat? apa? Yang huruf Huruf karena tadi kenapa tat? yang huruf tadi Anda nggak bisa menjelaskan. Karena Anda pribadi belum ada sakofah pengetahuan tentang ini. Kalau Anton mau cari referensi silakan. Tapi huruf ini kan harusnya sesuatu yang berbeda dari isim. Itulah. Kaidah dasarnya kan seperti itu. Ya. Sementara di sini Ustaz Aceng memasukkan huruf. Huruf dan isim kan harusnya sesuatu yang berbeda kan. Iya. Oh, Hmm. iya juga. Anton nggak ingat waktu awal pembahasan kita ini kan Mm-mm. kata dalam bahasa Arab dibagi jadi tiga. Apa aja? Iya. Isim, terus? Isim, fi'il, huruf. Nah iya. Terus kenapa? Kenapa huruf ini dimasukin ke mu'annas ya? Nah itu makanya Anda tidak berani menjelaskan karena Oh, takutnya iya. hmm, takutnya itu bisa jadi malah tambah berlebihan maksudnya. Karena belum punya pengetahuan tentang ini. Kenapa? Ustaz Aceh Zakaria Rahmanullah memasukkan huruf ke dalam tanda-tanda isim mu'annas gitu, atau jenis-jenis kemu'annasan isim. Kalau kita lagi bahas isim gitu maksudnya. Kok dimasukkan huruf gitu. Ya mungkin ini memang karena keterbatasan ilmu amal. Tapi karena nggak berani menjelaskan. Kalau antum mau cari referensi silahkan. Tapi anak pribadi tidak pernah memasukkan huruf ke dalam isim. Gitu. Jadi Anda tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, tapi sebatas pengetahuan Anda adalah huruf dan isim itu berbeda. Tapi kalau ada yang punya pengetahuan yang lain, ya itu silahkan. Tapi Anda belum berani menjelaskan. Baik, ada lagi pertanyaannya, silakan. Ada nggak? Udah kayaknya tat. Mas, nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Insya Allah. Baik, dan kita bawahnya apa sih? Kita coba sedikit latihan ya, 5 menit terakhir. Bukti Dewi dulu. Coba antum baris pertama. Al-Yusro Sebutkan, itu saya baca dulu soalnya. Ul Quran wa ta'nis ya. Sebutkan jenis-jenis ta'nis atau jenis-jenis kamu anasan, jenis-jenis tanda mu'anasnya isim-isim berikut ini. Yusro, kenapa dia masuk ke semua anas? Jawabannya karena karena ada alif alif apa? maksuroh. Das. Maksuroh. Bakoroh. Tak marbutoh. Das. Hamro. Alif mamdudah. Alif membudah. Asya'u. Alif mamdudah. Das. Udunun. Udunun ini artinya telinga-telinga. Itu yang ini. Majaziyah. Majaziyan.
Majazian? Oh, Iya, bukan. iya kah? Masa? Hah? Benar. Oh iya benar. Eh, Benar, benar, benar. bukannya yang itu ya, jamak taksir. Sama taksir juga. Iya sama taksir sih. Jadi Maksudnya sama taksir harusnya. Sama yang taksir ya. yang Sama, itu bukan ya. nah, sama taksir ini. Sama taksir. Bodohnya. Terus sampingnya rijlun. Kaki. Rijlun, rijlun, So, rijlun, majazian ya. tes. Maitatun. Tak marbutoh. Arubun. Nah, Majazian. majazian. Oh iya, sahih. Majazian. Arubun ini mu'annas. Kalau yang jamak apa? Ya, antum dulu. Silakan. Apa jamak taksir itu berarti yang jamak tuh berarti yang dua gitu ya, mata-mata, kaki-kaki gitu ya. Iya. Namanya jamak ya. Cuma kalau anak pribadi sebenarnya kurang setuju juga kalau semua jamaah taksir itu mu'annas gitu loh. Jadi Oh, enggak mungkin semua ya. jadi mungkin sebenarnya Anas sampaikan ya di sini ya. Di sini Ustaz Aceh menulis uh, rusul ya. Rusul ini dia sebenarnya masih mudzakkar gitu loh. Ini masih mudzakkar. Kalau arjul sama anak merah ya. Rusul itu sebenarnya masih mudzakkar gitu. Jadi Anas sendiri kurang serak sama yang rusul satu. Dan kemudian harusnya di sini itu bukan jama taksir menurut Ana, tapi jama ghairu aqil. Jama ghairu aqil. Jama ghairu aqil. Gitu. Yaitu jama yang tidak berakal. Kaki, kaki kan tidak berakal ya, dijamakan. Masih maka dia jadi isim muannas. Ayun, mata kan tidak berakal. Ya, ketika dijamakan berarti dia jadi isim. Hukumnya sama dengan isim muannas. Jadi khusus yang isim ghairu akil saja. Kalau misal isim yang akil, contohnya misal kafir. Ya, kafir dijamakkan taksir misalnya jadi kufar, ya, dia tetap mudzakkar, tetap mudzakkar gitu, ya kan? Nah, jadi tidak ini, menurut Anda tidak masuk seperti ini beberapa koreksi lagi. Mungkin atau bisa kasih tanda saja yang masuk dua ini aja, yang ini Arjul sama Yun. Kemudian di sininya ini lebih cocok itu Wairohatin, yaitu tidak berakal. Sama yang tidak berakal. Gitu loh. Contohnya kayak buku tadi kan, kitab, gitu kan. Kitab jadi kutub misalnya. Nah ini jelas karena dia tidak berakal dijamakkan dari hukumnya mufrad mu'annas. Seperti itu. Kalau uh, yang berakal itu tidak. Kalau dasarnya laki-laki itu tidak. Tidak. Tetap dia jadinya mudzakkar. Kemudian yang terakhir, kurang 1 menit lagi. Yang bagian tadi arbun ya. Arbun ini banyak ayatnya dalam Quran. Ardu zilzalaha misalnya. Nah, atau ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ilal ardi kaifa sutihat dibentangkan. Harusnya kalau misal mudzakkar sutihat gitu. Tapi Allah sutihat gitu. Berarti dia isim wal ardi wa ma tahaha gitu kan. Haknya kembali ke ard. Berarti ardi ini muannas gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti tuliskan di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.